podcast pertama UI nih. Yoi. Podcast pertama SCMM UI nih ya. Sabi. Urusan 2022 pertama. Ini ibaratnya suatu ini juga sih Mas Putra. Lu kan kebetulan lu SC juga Mas ya. Yoi. Ini apa ya, kayak gebrakan lah ibaratnya. Kita mencoba mengikuti generasi lah ya. Yoi, kita keep up sama zaman. Intinya kan di sini kita apa ya? Kayak kita mencoba sesuatu yang baru lah. Mungkin kita memang boleh kuliah mencari IPK, cuman ada baiknya kita juga membuat sesuatu yang baru juga ya nggak? Iya, bosan juga tiap hari lihat buku. Nah, gue sih nggak lihat buku sih. Gitu tuh kan, ibu. Iya, cuman ini sih apa namanya? Intinya ya kita di sini cuman discuss ngobrol-ngobrol santai, cuman memberikan insight juga ya, insightful juga ya. Bercandanya ada, dagingnya ada. Oh iya. Tapi perkenalin diri dulu dong Mas, sebelum kita mulai nih. Kalau mungkin kan, kalau biasanya podcast kan ya orang sih nggak perlu kenal guanya ya, mungkin bintang tamunya aja nih. Bintangnya tetap pembawa acara. Iya, Sabila. Boleh lah, kenalin diri dulu lah. Oke, nama aku Putra. Sekarang aku di MMUI angkatan 2021, gelombang 1, kelasnya C211. C211 itu kelas apa sih Mas? C211 itu? Kelas campur-campur nano-nano anak umum. Oh, campur-campur ya, anak umum ya. Nyebar kemana-mana. Itu sekelas tuh berapa orang Mas? Kalau ini? Kalau sekarang anak umum C211 ada 29. 29? 29. Terus nyebar kemana-mana kan sekarang ya. Ada yang nempel ke keuangan, ada yang nempel ke gue deh, keuangan nih. Ada yang marketing, ada yang kayak aku nyebar ke SDM gitu. Banyak lah ya. Cuman dulu gue denger kan lu ketua kelas juga nih Mas dulu ya. Itu gimana sih lu bisa apa namanya mengelit ya, ibarat 29 orang tuh dulu tuh, gimana tuh Mas? Kalau ketua kelas sebenarnya sampai sekarang mungkin masih dianggap masih ya, karena masih ya. datang ke FGD bersama Bu Opik, sebenarnya masih ada. Cuman kalau misalnya bilang ngelit, ya kalau dibilang tugas ketua kelas nggak segitu beratnya sih. Yang penting gimana caranya kita nge-share infonya bisa se-clear mungkin ke anak-anak. Terus nanti kayak misalnya kayak kemarin pas FGD, gimana caranya kita bisa ngumpulin apa aspirasi dari anak-anak. Misalnya kayak kemarin juga pas tesis kan juga banyak yang wah Put, ini gimana sih tesis kita belum kelar nih nyusun proposal ya. Mungkin itu yang bisa tugasnya ketua kelas gitu doang. Ya lu inilah ya, mendengar lah ya, keluar jadi pendengar yang baik. Nah itu sih kayak gue kayak nggak bisa ketua kelas ya. Yang ada gue yang nanya mulu kan. Pendengar yang baik, makanya jadi podcast kan. Oke, cuman boleh nggak sih Mas Putra lu ceritain nih, kayak misalkan kan sebenarnya kita kuliah sibuk banget Mas ya, kayak gue juga nggak nyangka nih, kayak pertama kan gue pikir online apa sih ini gitu kan. Ternyata pas masuk gila ya. Lebih sibuk daripada gue kantoran dulu gitu loh ibaratnya. Nah, gue gimana sih Mas bisa ngebagi waktu gitu kan, misalkan kayak jadwal kuliah yang padat nih, terus sama hobi-hobi lu gitu Mas, itu gimana tuh lu cara bagi waktu ya? Kalau aku sendiri sih sebenarnya kayak sebenarnya emang sih bebannya berat banget ya. Kita mata kuliah 6, tugas bisa 10, bisa tugas seminggu ada individu. Cuman kalau aku bilang sih gimana cara kita memaksimalkan waktu di hari yang sama dengan mata kuliah itu. Misalnya gini nih, kalau aku kalau nugas ya, dalam konteks tugas misalnya gimana? Di hari Senin ada tugas, aku biasanya Senin itu udah mulai mikirin nih tugasnya gimana. Oh, jadi baru muncul tugas, lu udah mau ngerjain tuh Mas? Iya, kalau bisa sih sebenarnya seperti itu. Nggak terlalu beda emang. Kenapa? Karena dia malamnya bisa main. Oh iya. Emang hobi lu apa aja sih Mas? Maksudnya kayak hobi interest lu apa? Kalau hobi sekarang lebih banyak ikutin ke olahraga, nonton basket, NFL. Terus juga sekarang kalau hobi-hobi yang baru muncul sama pandemi, koleksi sneakers. Wah nice, koleksinya mahal juga nih. Kita mah main raffle doang, nggak main yang resell. Oh raffle? Iya. Tapi kalau raffle gimana caranya lu dapet? Gue jujur ya, selama gue nge-raffle gue nggak pernah dapet Mas Putra. Ya, hoki. Sampai pernah ngeliat, bang, tolongin gue dah bang. Maksudnya kan abang gue di sana lah ya. Kagak pernah dapet gue ngeliat orang yang sampai camping gitu, kayak orang kan tiduran di situ. Itu gimana tuh Mas? Bisa dapet nih? Pertama kan kalau misalnya pas pandemi raffle online semua ya. Raffle online ya. Enggak oke-okean doang sih, yang penting nyari aja kalau misalnya. Kalau aku sih emang tau lah ya, nggak terlalu expect. Kalau misalnya dapet ya syukur, kalau enggak itu ya. Kebetulan kemarin pas pandemi lumayan lah, 4-5 kali menang, nggak tahu juga gimana. Dapet sepatu apa aja tuh Mas, kalau boleh tahu? Jordan atau apa Mas? Jordan, terus kemarin sempat ngambil Sean Waterspoon yang Adidas. Oh, tahu tuh Bang. Yang pertama kali yang Super Turf yang pertama, terus juga kemarin di Jordan 1 sama Dunk. Oh, Nike Dunk ya, ini sneaker set juga tuh ya? Nggak, masih belajar. biar nggak mikir kuliah terus, nggak mikir wah ya aku sepatu cakep nih, sepatu cakep nih, stres pelariannya ke situ. Oke, nice. Jadi kalau basket tadi dukung apa kan? Gue denger tadi kayak wah nih suka basket juga nih, sama gue juga suka basket juga kan, sama nih terus kita.
Kalau basket Pacers sih, cuman ya gitu. Lagi tanking, kita juga ya sabar-sabar. Tapi bagus sih, sebenarnya seneng karena setelah sekian lama ini batu. Ini konteks manajemen ya kan, kalau misalnya orang itu nggak punya arah yang jelas kan akhirnya organisasinya juga goyang ya. Oh, nice. Kayak Pacers nih sekarang nih, akhirnya dia punya tujuan membangun lagi itu. Kira rebuild lagi ya? Rebuild. Karena sebelumnya setahu gue kurang jelas kan, kayak dulu ada Malcolm Brogdon, ada siapa namanya, siapa Sabonis ya kan, kayak akhirnya semua di-trade-tradein semua. Brogdon masih ada. Cuman kalau dibilang Brogdon masih ada ya? Brogdon masih ada, yang dibuang tuh Sabonis, terus Iya, Chamberlain. Ya, tapi itu arah yang bagus lah. Kita juga nggak butuh dua big man kayak Turner sama Sabonis kok. Karena soalnya apa ya? Karena dua big man yang scoring tuh kayaknya susah kalau disatuin ya. Iya. Dua-duanya mainnya scoring kan sebenarnya kan. Iya, dan sebenarnya dua-duanya pure center. Sabonis itu center, dia nggak cocok jadi power forward. Iya, nggak bisa, cocok ya, jadi power forward. bisa. Mereka lebih di Mainnya back to the basket soalnya. Iya, Ini kita kejauhan dari konteks. Podcast olahraga nih. Nanti kita buat juga ya. Tenang ya. Nanti masih banyak lah. Nah, kita sayang sama. pasti kan ada motivasi nih, Mas Putra. Kenapa sih lu bisa ngambil S2 gitu kan? Let's say kayak, gue sedikit cerita juga. Kenapa sih lu ngambil S2? Karena kan ya, namanya kita bisnis sekarang kan jaga-jaga juga lah ya. Kalau terjadi apa-apa kan ya gue bisa kerja lagi. Nah, kalau Mas Putra nih kira-kira motivasinya apa sih? Bisa ngambil S2 nih. Tapi lu nggak langsung ngambil kan, Mas? Sebelumnya kerja dulu? Nggak kerja, aku gap year setahun. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau ceritain aku tuh dulu pengennya keluar di luar. Oh, nice. Pengen di mana? Pengennya tuh mimpi besar tuh pengen ke Delft, pengennya dulu. Oke. Ke Belanda. Kenapa tuh pengen ke Belanda deh? Karena dulu itu jurusan yang gue pengen itu, karena aku juga terkait dengan itu ya, tentang polisi, tentang kebijakan itu aku suka. Dan karena dulu aku backgroundnya teknik, jurusan yang benar-benar inline itu adanya di MIT yang menurutku ketinggian. Dan yang mungkin visible kayak ke Delft. Cuman pada akhirnya kemarin tuh kendalanya di beasiswa sih, karena kita bukan beasiswa kan juga harus punya pengalaman kerja ya. Benar. Di Belanda itu juga nggak banyak beasiswa yang buat fresh graduate, ya udah akhirnya nyoba-nyoba ke UI. Kalau misalnya konteksnya manajemen sih, karena dulu aku pas S1 itu sering ikut training, kalau misalnya mungkin ada yang tahu namanya LKMM itu latihan keterampilan manajerial, itu kan emang programnya Dikti. Jadi aku emang interest dari dulu itu soal tentang organisasi, tentang manusia, dan kayaknya terasa sedikit kecemplung nggak pas dulu masuk teknik. Aku pengennya pas teknik tuh keren banget mimpinya, pengen jadi Pak Habibie. It's okay, semua harus punya mimpi. Masa hidup nggak ada mimpi ya? Ya, pinginnya dulu pengen jadi Pak Habibie, buset, material kan, gila Pak Habibie banget tuh. Dia kan selain pesawat dia material. Terus pas kuliah, kayaknya kok ternyata lebih suka berhubungan sama orang ya, lebih pas jemplungin ke organisasi kalau lebih menarik ya. Oh ya udah, akhirnya pas setelah akhirnya dapat keputusan kayaknya nggak visible ke itu, akhirnya coba ngambil di MUI. Oke. Ya, itu juga sebenarnya kemarin tuh ada dipaksa juga sama papa mama aku pas itu. Bilang, udah ngapain daripada nunggu-nunggu, mending ikut aja seleksi tuh. Pas buka di Februari kan ya. Ya udah langsung aja langsung keterima lah ya. Ya, itu kan satu kali percobaan. Biasa lah, kita tahu lah. Kapabilitas Anda memang mantap. Oke, jadi intinya ini ya, ternyata emang ada di push juga ya. Cuman it's okay, namanya orang tua pasti pengen yang terbaik kan. Ya capek juga dia anak yang nganggur setahun di kamar kali ya. Maksudnya emang kemarin kan memang susah nyari kerja, setahu gue. Apa ya, kemarin kan temen-temen gue ya pas kerja kantoran bareng juga kan, baik yang dikat-katin juga kan ya, sorry to say nih kayak. Ya, gue tau lah, maksudnya paham lah, rasanya emang susah juga kan cari kerja. Intinya ini ya, sekarang berarti di ini ya, lo ngambil lebih ke SDM Mas, berarti semua ya? Iya, lebih ngambil ke SDM sekarang. Oke, pelajaran yang paling susah di SDM apa Mas? Kalau gue boleh tahu nih. Karena kan gue ada apa nih, gue kan lebih ke finance ya. Nah, kalau anak finance kan bicaranya itu ya angka semua ya. Saya dong yang tidak. Yang lain pada ngomongin angka, saya aduh ini apa ya? Ngomongin teman-teman deh. Gimana tuh kalau SDM tuh? Pelajaran yang paling susah deh, pertama yang paling susah dulu deh. Kalau yang paling susah kan karena baru 3 yang dia tiapin semester ini. Paling susah tuh itu desain organisasi. Karena bukan susah di challenging karena dia gabungin desain organisasi yang tradisional, digabungin sama ilmunya data analytics. Yang kita pelajarin ya Mas. Jadi kita belajar tuh kayak misalnya kita ngedesain kebutuhannya si perusahaan ini berapa, misalnya untuk di divisi ini berapa, terus apakah dia fixed variable itu bisa pakai matematik modeling gitu. Jadi pakai modeling kita belajarnya ya wah gila ya, jadi belajar teoritis yang dapat, terus tiba-tiba juga belajar praktikal data analitik gimana cara pakai tools ini tuh. Itu jadi tantangan banget sih. Menjelimet ya. Ya, dan juga tugasnya nantang sih, karena kita juga kalau di mata kuliah ini kita akan banyak
ngobrol sama sama para pimpinan. Jadi kita ditugasin buat wawancara. Oh, langsung wawancara tuh Jadi sama kita buat analisis pimpinan-pimpinan. organisasinya gitu. Nah, itu sebenarnya challenging tapi juga seru banget sebenarnya karena kita dapat kesempatan ketemu sepik-sepik sama bos besar lah. Oh, iya. Bisa ngobrol-ngobrol sama mereka lah ya. Ngobrol lah. Itu lu ngobrolin apa kalau mereka? Maksudnya kan sejujur aja mungkin ya ilmu mereka udah advance banget ya. Nah, ini lu ngomongin apa sih kalau mereka gitu kalau sama bos-bos? Kalau sama bos-bos mah ngomongin ya itu konteks-konteks yang ditugasin aja. Kita ngobrolin masalah turnover, terus kita bicarain masalah gimana mereka nge-set target, gimana cara mereka mengelola strategi mereka, gitu-gitu doang sih ngobrolnya kemarin, gak banyak. Cuman ya enaknya kalau sama bos itu mereka pertanyaan kita simple, mereka bahasannya kayak kita nanya cuma dikit nih kayak dar semua kan nih. Percikannya segini apa segini emang Ngomong apa lagi gitu kan. Iya. Kita pas nulis kan, lah ini apa lagi? Dan kebetulan tuh tadi emang suka interact with other human juga ya. Iya benar. Nah itu sih nice sih. Berarti sebenarnya ada penyesalan nggak nih dulu pernah di teknik apa enggak? Emang kayak ya udahlah gitu. Kalau aku sih nggak pernah nyesel sebenarnya. Nggak pernah nyesel kalau misalnya di teknik. Karena itu juga pas teknik juga keputusan. Karena kalaupun emang nanti pada akhirnya setelah lulus nggak berkecimpung di dunia teknik, setidaknya satu ilmu yang aku bener-bener dapat dari teknik itu adalah kemampuan analisis. Karena itu bener-bener sesuatu yang didorong sama teknik. Kita kan setiap hari kalau di teknik tuh mungkin hitung-hitungannya atau ya kalau misalnya di finance, tapi kalau aku sih ngerasa kayak lebih ngejelimet gitu daripada itu karena kita belajar finance juga menjelimet sih. Ya. Saya nggak tahu ya karena pusing saya pusing. Oke, hitungannya menjelimet ya. Ya, itu sih sebenarnya kemampuan analisis, terus kemampuan kita critical thinking juga di teknik itu benar-benar diasah. Itu yang menurutku sebagai salah satu poin plus ketika ngambil teknik dan nggak ada penyesalan sih. Kalau emang nggak akhirnya ilmu material nggak dipakai. Oke lah, yang intinya yang paling penting critical thinking karena ya sejauh ini gue juga memperhatikan ya semua pekerjaan ya butuh critical thinking juga kan ya. Even lu mau jadi entrepreneurship juga ya semua butuh critical thinking kan. Kalau bicara 10 soft skill yang di sekarang itu kan juga critical thinking, complex problem solving, itu kan juga salah satu data analytic. Data analytic itu paling penting sekarang tuh. Bener banget. Walaupun kita mempelajarinya. Kita bahas aja deh. Itu nanti kita bahas aja ya. Untuk pelajari itu. Oke. Oke. Berarti dulu S1 di mana sih Mas Putra? Aku tuh S1 di ITS Surabaya. Oh, Surabaya ya. Surabaya. Nah, pertama nih, maksudnya kan ini juga gue pengen apa ya, kayak nanya gitu sih. Khususnya ini kan nanti ditonton sama hayala-hayala maba-maba juga yang baru-baru yang kayak mencari calon maba yang mencari cara kayak wah ini gimana sih cara gue bisa survive di UI gitu kan. Apalagi kita tahu kan nih, kita sama-sama agree ya kita ya kayak tugasnya udah wah gila banget ya, gue juga sampai kaget gitu kan. Nah, dulu tips and trick lu apa sih ini Mas Putra? Maksudnya kayak bisa survive nih di semester 1 dulu gitu Mas. Kayak lu adjustingnya gimana dulu Mas? Yang pertama jangan stres. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sebenarnya emang susah sih kalau dibilang jangan stres. Cuman sebisa mungkin ya kita enjoy aja gitu loh. Jadi kalau misalnya balik lagi sih sebenarnya ke time management. Kalau misalnya kita emang sistemnya SKS, pasti tuh pada stres tuh. Wah, Amin satu nih gimana ngerjain tugas. Tapi kalau misalnya kita manage nih, kita nggak harus tugas selesai 1 hari kan. Nah, itu sebenarnya kuncinya karena menurut aku sih 80% ya, 80% dari bebannya perkuliahan kita tuh di tugas. Bener. 80%. Jadi kalau misal kita numpuk 80% di 1 hari ya, wah gitu. Mati, bener. Berarti jangan pernah kalau nugas misalkan tuh di hari Minggu atau Sabtu terus di 2 hari gitu doang, mending jangan Mas. Kalau aku malah jujur Sabtu dan Minggu aku spend buat waktu kosong malah. Emang buat free time buat free time karena ya itu juga salah satu buat manage stress ya kalau. Iya benar sih. Jadi Senin sampai Jumat kita berdarah-darah di Sabtu. Kita fun, kita lupain aja kecuali emang ada tuntutan misalnya ada yang nggak bisa nugas dia ke tugas kelompok mungkin ya. Oh ya kalau itu nggak bisa ya. Cuman kalau misalnya untuk tugas-tugas individu, kalau aku pribadi sih musahin selesainya di hari Jumat biasanya. Nah tuh berarti tips and trick-nya itu ya. Itu yang paling penting. Segera diselesaikan tugas ya. Jangan merayakan ini deh. Ya, dan jangan stres itu yang paling penting. Itu gimana tuh? Kalau misalkan ada orang nih ya, maksudnya kan ada yang orang stress levelnya tuh tinggi ya. They cannot comprehend with their stress level, kadang-kadang kayak merasa overwhelmed sama segalanya gitu, akhirnya kayak mereka blow out sendiri kan. Nah, lu gimana nih Mas cara memaintain stress level lu nih kayak tetap di apa ya namanya? Tetap termanage di sudut yang pas lah gitu lah. Masih di tengah-tengah gitu kan. Karena bullshit juga kalau gue bilang kayak lu nggak ada stresnya ya. Oh, pasti ada. Bullshit pasti ada lu. Nggak mungkin sih. Orang pasti ada stress level ada. ya. Cuma maksudnya gimana nih cara lu bisa manage ya? Kalau dibilang cara manage stress, pertama itulah gunanya ada second account. Oke, berarti harus punya second account.
Oke. Jadi kalau misalnya kita stres pertama, karena kan aku juga sebenarnya orangnya sangat ekspresif ya kalau menyampaikan aku tuh stres, cuman mencari gimana caranya seminimal mungkin orang tahu kalau aku sedang stres gitu. Berarti bikin second account. Iya, second account itu adalah solusi. Berarti second account tuh sebenarnya berarti salah satu ini juga ya, stress relief juga. Stress relief banget itu sebenarnya. Itu sangat membantu, apalagi kalau misalnya orang yang cara melampiaskan stresnya. Emang sebenarnya itu cara melampiaskan yang negatif ya, tapi daripada tidak terlampiaskan, mending kita lampiaskan dengan cara yang efek negatifnya seminimal mungkin. Daripada dipendem ntar sakit gitu kan. Gitu kan. Positif. Pokoknya intinya kita channelingnya, berarti kalau lu di second account. Ya, terus juga kalau karena ini mungkin beda ya kondisi kalau misalnya teman-teman kan mungkin ada juga anak pagi kan juga ada beberapa yang sudah kerja atau mungkin yang udah punya bisnis. Nah kalau aku kan kebetulan kosong. Jam 1:30 tuh sebenarnya aku udah mulai belajar, cuman ya santai-santai doang, Jadi kalau misalnya capek, udah stop dulu, tapi yang penting selesai, yang penting ada target. Misalnya di hari itu apa yang mau diselesaikan gitu doang. Yang pentingnya set target juga ya, kayak sehari ini mau ngapain aja gitu kan. Karena kalau nggak ada targetnya juga ya dia ntar bingung kan kayak gue ngapain sih nih. Kayak nice ya, nice advice tuh. Itu sebenarnya toolnya dua itu. Yang penting jangan SKS juga kalau masalah nih, karena kita ngerekam ya sebelum UTS nih, jangan persiapkan UTS cuman di H-3. Waduh, saya dong. Itu paling penting. Itu tapi beda-beda ya, ada yang kemampuan pengalamannya. Ya bener, itu depends on ini juga ya, skills juga ya. Kalau aku sih bilang jangan. Skill dulu. Enggak, gue udah jalan. Aku kan lebih berani, aku kan agak kontekstual. Jadi kan aku benar-benar text by text tuh bacanya. Jadi seminggu. Ya, tapi sama gue juga seminggu sih kemarin sih. Seminggu minimal itu minimal itu seminggu. Tapi kalau misalnya emang normalnya sekali tugas sebenarnya tuh kalau misalnya kita benar-benar tugas nggak nyomot dari itu ya dari Google ya, harusnya kita tuh nggak terlalu effort berlebih kalau misalnya dalam UTS karena kita udah baca. Terbiasa ya. Iya sebenarnya. Ini berarti tips yang bagus lagi nih. Berarti hindari sudoku, kalau gitu. Kalau Quizlet, apalagi Quizlet, apalagi dia harus kalau Hero jangan dihindari. Oke, script semua harus dihindarin tuh. Ya, subscription itu ya. Ya, jangan buat $9,99 kalian buat itu. Tapi di Shopee 50.000 Mas. Wow, Oke, tapi itu harus dihindarin ya. Cuma kalau penggunaannya gini gimana Mas? Maksudnya kayak itu kan sebenarnya cara orang menggunakannya beda-beda kan. Nah, saya ada yang kayak gini nih. Oh, dia cuma buat belajar doang, kayak misalkan dia nyari contoh soal terus itu cuma sebagai kunci jawaban lah gitu. Kalau kayak gitu gimana Mas? Kalau itu oke sih sebenarnya. Kalau misalnya ya baik lagi sih kan semua tools itu kan itu ya diciptakan buat tujuan yang baik ya. Benar. Bahkan OnlyFans pun juga tujuannya baik ya. Itu contohnya kan. Benar. Itu kan tujuannya kan buat sharing kan. Nah, tapi kan tergantung orangnya mau makainya dengan cara yang efektif atau enggak. Gitu doang. Berarti cara penggunaannya aja ya yang bisa diperbaiki ya. Berarti tuh kalau nugas ya mendingan kita hindari dulu lah ya, kecuali kalau kita mau latihan soal atau apa. Sebenarnya kalau nggak harus dihindari sih, tapi kalau misalnya ngerasa itu bisa jadi preferensi, itu bisa kita jadi preferensi, tapi kita nggak ngambil konten. Nah iya, jangan dikopas. Ya, jangan dikopas kan nih. Gue jawaban nih jedar. Teman-teman menghadapi dewan profesor loh. Yang ada kita yang ancur jedar sih kan. Bye-bye 3 semester, lalu semester keempat. Karena kan intinya di sini juga kita selain nilai ya kita juga belajar juga kan cara meng-solve problem yang diberikan tadi kan. Ya sebenarnya itulah tujuan orang kan beda-beda ya. Tujuan orang beda-beda. Ada yang cuma ke MM nyari gelar ada. Ada yang cuma nyari nilai ada. Cuman kan kalau jadi kalau Anda nyari apa nih? Anda mencari apa? Nyari koneksi lah. Itu sih paling make sense. Salah sih. Paling make sense sih. Berarti emang makanya itu alasan lu join SC juga berarti. Oh iya, sekalian promosi. Saya promosi ini SC bagus nih. Banyak program baru nanti di SC ya. Yoi. Mas Putra lu lagi bikin program apa nih di SC? Wis sekalian promosi. Jauh, sekalian promo. Kebetulan aku sama teman-teman dari divisi project, ini kita kalau mau ceritain kita tuh akan banyak terlibat sama perusahaan-perusahaan, sama consulting, sama CDC kerjasama buat memfasilitasi anak-anak MM buat anak-anak pagi ini kan biasanya yang banyak yang fresh graduate ya. Yes, benar. Mungkin kayak aku gabut ada waktu kosongnya, jadi mereka pengen memaksimalkan waktunya dengan internship tapi nggak tahu nyarinya di mana. Nanti dari project bakalan coba provide. Nice. Ya itu sih. Kayak kemarin kita coba sebar kuesioner itu dengan tujuan biar kita tahu nih anak MM sebenarnya pengennya magang di bidang apa, terus seperti apa magang diinginkan. Jadi dengan harapan kalau misalnya kita punya akses yang
dan kita pasti mengusahakan untuk punya akses yang baik, kita akan memprovide itu sebanyak-banyaknya, baik dari info maupun yang kita fasilitasi secara langsung. Itu sih ke depan. Nice ya. Oh ini sekarang promosi nih buat buat semua yang nanti anak-anak MM yang punya punya lowongan pekerjaan atau internship, tolong sampaikan ke teman-teman project ya. Boleh tuh ya. Intinya ini membantu project juga sama anak-anak lain yang dapat pekerjaan juga dong. Sharing is caring. Iya, sharing is caring. Nah, berarti lu harus sharing lagi nih. Nah, bagus banget transisinya. Iya, Bagus banget transisi. Ini nih. Metode belajar lu tuh kan tadi yang gue denger kayak santai tapi ada target ya. Itu bisa lu spesifik lagi nggak sih kayak metode belajar lu tuh seperti apa sih gitu? Kayak kan seperti kita lihat ya, saya juga tahu lah maksudnya kayak nilai Anda nih memuaskan kan. Nah, itu gimana sih cara biar bisa mendapatkan nilai memuaskan itu nih, khususnya kayak tips and trick buat anak-anak baru juga kan. Karena kan gue kemarin juga ngobrol sama staff gue juga, dia juga masih kebingungan kan dengan flow di UI, karena kan dari sebelumnya nggak terbiasa dengan hal kayak gini nih. Nah, boleh dia, boleh. Kalau bicara tentang gaya belajar sebenarnya nggak ada yang spesial sih. Yang pasti tetap kalau aku itu emang orang yang sangat buku ya, sangat textbook oriented gitu loh. Jadi benar-benar harus belajar buku dulu di awal. Jadi setelah selesai kelas, terus kan aku juga ada nyatet ya. Nyatet, jadi catatannya dibuka dulu, terus coba diingat lagi dosen yang ngomong apa, walaupun cuma samar-samar ya biasa. Samar-samar ya. Karena kan apalagi kalau misalnya kelas jam 1 ya ngantuk kan. Makanya samar-samar aja, terus udah dari catatan itu coba. Langsung kalau misalnya ada tugas, enaknya gitu tuh sebenarnya, kalau ada catatan, ada PPT, ada pokoknya ada bahannya, kita tinggal hubungin sama tugas, sebenarnya gitu doang, simple gitu doang. Jadi itu metode lu ya? Metodenya gitu, sebenarnya simple. Tapi lu berarti intinya habis perkuliahan lu ulang lagi gitu, topiknya gitu? Iya, kalau aku sih seminimal mungkin kalau emang nggak bisa langsung di hari itu, aku coba misalnya kayak, kan kita pasti ada 1 hari kosong ya kadang-kadang misalnya, di semester lalu ya. Nah 1 hari kosong itu biasanya aku dedikasikan buat itu. Karena aku udah janji, Senin sampai Jumat aku belajar, sampai Minggu senang. Iya. Gitu. Nice nih, ini bisa ditiru nih ya. Scheduling ya berarti ya? Lebih ke scheduling ya? Benar. Oh tapi lu intinya textbook oriented banget mas ya berarti? Benar, kalau aku tuh sangat textbook. Jadi lu baca gitu, misalkan nih buku, contoh gue body can dan nih ya, buku yang gue gak mengerti itu. Makanya gue pakai contohnya gue pusing body can, lu baca gitu mas buku jedar 300 halaman gitu. Agak 300 kan? Kan sekarang ada ya? Gila juga 300 halaman satu. Itu mas KS namanya. Yellow page. Iya, pokoknya intinya lu pokoknya baca buku lah, itu textbooknya lu baca. Kita baca aja kayak, kan paling satu pertemuan berapa sih, 3-4 bab paling. Kecuali kayak itu ya, kayak kebijakan bisnis 13 bab. Saya tidak ada babnya itu. Kebijakan bisnis saya kayak not relate ya. Bu. Sorry Pak. Kayak not relate. Gue lebih kayak case ya kalau itu. Ya, karena kan kalau di kelas ya, sebenarnya kalau kayak gitu ya, gimana cara manage itunya sih, yang penting kan karena silabus juga udah dipecah-pecah, buat belajarnya aja sih sebenarnya. Oke, intinya berarti lebih ke textbook. Ini gue juga menjadi catatan gue juga nih. Thank you Mas Putra. Berarti emang kita harus intinya baca tuh buku ya intinya ya. Balik lagi, tapi tergantung. Ada orang yang cocok bacanya dari video, jangan salah. Gue nggak bisa tuh. Misalnya kayak gue nggak bisa sih. Kayak misalnya kayak anak-anak statistik, teman-teman tuh orang India tuh sangat menolong loh kalau statistik, video-video statistik India. Bahasa Inggris ya Pak. Welcome to my channel. Nah itu. Gue juga suka nonton kan ini. Kalau misalnya ngomong regresi tuh, orang India ngomong dari A sampai Z tuh ngerti ya, apa nih lu tanya kan? Pakai papan tulis loh gitu. Gue juga ini ngomong apa nih yang ada ya, gue juga. Kan ada tuh orang yang kayak gitu, ada juga yang modal PPT bisa, yang bisa ngelaborasiin PPT. Berarti intinya kita harus get to know ourselves juga ya, berarti sebelumnya cara belajar apa nih? Kan cara belajar tuh banyak, yang ada yang audio, ada yang visual, ada yang kayak kita yang tekstual kayak aku tuh. Lu tekstual? Ya, aku tekstual sih sebenarnya. Gue mungkin nyatet sih, kalau gue harus nyatet. Ya, nyatet itu juga salah satu cara buat inget, dan itu sih. Kalau aku sih emang sangat ortodoks ya cara nyatetnya. Bener-bener di sini pun aku nyatetnya ada pena pakai yang walaupun ada keyboard, aku nyatet pakai pennya juga nyatet. Old school ya, pokoknya intinya lu harus nyatet lah. Soalnya emang beda sih feel diketik sama lu nyatet biasa kan kayak beda sih. Gue juga kalau ngetik biasanya abis itu lupa sih. Kayak karena ngetik nulis tangan kan lebih capek tuh, effortnya lebih keras, jadi inget tuh. Jadi inget ya. Sama mungkin kita terbiasa dari kecil kan. Dari kecil. Dari SD. Tapi kan nggak tahu ya, nanti misalnya generasi berikutnya mungkin calon yang tapi gue nggak tahu tuh generasi adik gue. Sekarang udah nggak percaya sama abangnya kalau dia ngomong apa. Cok, emang bener bang kata Google enggak kan? Nggak lebih percaya Google kan? Itu beda generasi lagi. Iya. Kalau yang kecil-kecil kan Google, yang tengah-tengahnya Quora biasanya. Oh Quora ya. Kayak kata-kata di Quora gitu. Tapi
kata Quora mah kayak gitu. Tapi gue pernah percaya sih. Tapi kita emang harus milah-milah lagi ya Quora itu juga ya. Tapi Quora bagus loh gitu. Iya. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang Banyak yang aneh gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kesannya shit posting kok. Iya. Bahasannya dalam loh. Banyak di situ. Gue juga suka isengan Quora, ada apa nih? Batman kapan bakal keluar apa yang nanti bla bla bla, ada loh di Quora tuh kan. Iya, itu dari dari konspirasi teori sampai Iya. bener-bener. Apapun ada, One Piece aja. One Piece yang kemarin salah itu. Tuh. Joyo Boyo tuh. Si Joyboy itu sebenarnya siapa sih? Gue cari di Quora tuh jawabannya beda-beda kan. Joyo Boyo lah. Mau baca One Piece juga ya Mas ya? Agak sebenarnya. Agak. Enggak. Tapi lagi high. Lagi high, makanya tuh. Ini beneran di toko tamunya dimatiin ya, katanya tuh. Gila itu kepanjangan tuh 20 tahun ya, hebat juga ya. Oke, nah berarti kira-kira ada ini nggak Mas? Apa namanya kayak tips and trick gitu deh? Maksudnya kayak bener-bener suatu kayak quotes dari lu deh, kayak quotes pelajaran atau apa gitu kayak suatu hal yang lu pegang teguh di hidup deh. Let's say kalau gue nih quotes kesukaan gue, work hard beats talent when talent doesn't work hard. It's just an example. Ada nggak nih Mas kayak kira-kira yang melambangkan quotes favorit lu gitu? Ada. Ini sebenarnya turunan dari kakek turun ke mama turun ke aku nih. Turun-temurun nih. Don't let until tomorrow if you can do it right now. Waduh, itu bagus banget ya. Berarti itu alasan kenapa lu selalu ngerjain tugas dan sesuatu tuh langsung gitu ya berarti ya. Bener. Kalau misalnya itu Betul, guys. prinsip sih. Bener sih karena kalau Prinsip. dari dulu juga ngerasa kalau misalnya ya waktu emang sih waktu tuh ada 24 jam. Cuman kalau misalnya 24 jamnya itu tergantung orang mau maksimalin. Kalau 24 jamnya tuh nggak bisa dimaksimalin semua. Yang penting ada yang dimaksimalin daripada bener-bener itu 24 jam dipakai kosong buat main-main. Iya benar. Terus kita di endingnya tuh baru kita stres. Waduh, itu rasanya menohok saya juga itu barusan. Atau katanya podcast sampai masa ngomong. Iya. Jangan Oke. lupa. Saya maksudnya saya Iya. belajar gitu. Oh iya benar juga, benar. Iya. Karena kan quotes yang gue pegang teguh di hidup gue yang tadi. Iya, Kalau itu gue betul harus juga. be talent when talent doesn't work hard. Karena ya udah kerja keras dulu ya. Yang penting Iya. kalau gue hasil ya nanti kita lihat di belakangan. Nah oke ya, berarti intinya kayak gitu tadi ya Mas Putra ya. Nah Mas Putra, gue pengen nanya lagi nih Mas Putra nih. Apa tuh? Jadi bener-bener lu belajar itu textbook doang nih Mas berarti? Ada nggak dari YouTube, sumber lain gitu? Oh, kalau misalnya sumber tambahan itu sumber tambahan ya, sumber secondary. Nah, ada secondary. Tetap ada secondary source-nya. Kayak ada konten kan kadang-kadang buku juga bahasanya kan agak jelimet ya. Nah itu tuh. Ya, dan kemampuan Inggris gue agak terbatas mungkin ya. Masa sih? Ya, Bisa sih. Bagus oke bahasa Inggris. agak lah. Cuman Kalau kalau nonton basket mah bagus Mas bahasa Inggrisnya Mas. kan bukan komentator. Oh iya. Kalau komentator iya mah. Iya iya iya. Iya sih, tapi kalau misalnya itu ya kalau misalnya emang ngerasa jelimet ya coba itu sih. Cuman kalau misalnya ngeliat dari kan sekarang kan di SDM ya, di SDM itu agak susah kalau nyari yang kayak gitu, makanya benar-benar ngandelin buku, ngandelin ibunya ngomong apa, ngandelin teman-teman di presentasi ngomong apa, ya udah ngandelin itu doang. Oke. Nah, tipe dosen apa yang paling lu suka nih Mas? Nih tambahan lagi lah ya. Oh, Kayak kan tipe dosen banyak nih ya. Mungkin misalkan kayak ada yang kayak ya ada yang kayak kalau ngejelasin pelan-pelan gitu kan, flat aja, atau ada yang ngejelasin kayak buru-buru ngomel-ngomel gitu. Ada yang kalau titik doang misalnya kan. Itu banyak kan dosen kan. Tipe seperti itu banyak. Ada. Kan belum tentu negatif yang Ya, ngomel. negatif memang nggak ada. Jadi kayak tipe dosen seperti apa nih yang lu suka? Dosen yang favorit. Karena dosen ada. Kita nggak usah sebut lah. Maksudnya kayak Ya, tipenya aja gitu. Karena ada sih dosen yang sekarang kebetulan jadi pembimbingku. Dosen Oh, kebetulan nice. kemarin ngajar di pasti tahu ya Bu ini dan ngajar di KPO sekarang jadi dosbi. Dia tuh sangat enak ngajar jadi Oke. dia tetap ketika kan kita PCL mania ya yang Oh, PCL mania. partisipasi dengan presentasi bla 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 ya. Tapi ibunya tuh sangat jadi fasilitator yang baik loh gitu. Jadi ketika emang nanti anak-anak presentasi tuh get lost atau misalnya nggak ngerti sama materinya, dia akan coba ngelurusin. Itu kan paling aku suka. Oh, nice ya, keren Ya, ya. jadi dan dia tuh benar-benar beliau tuh sangat open ketika Hmm. kita bilang, "Ibu, tapi kalau misalnya ini kayak gini nih, Bu." Oh iya itu juga make sense. Nah. Kalau saya bilang kayak gini kan ini itu menurutku sih dosen yang benar-benar idola Itu sih. emang dosen berarti. Karena Iya. berarti dia meluruskan bukan ngejudge kan. Iya. Kan ada nih kayak oh, gimana sih? gitu kan. Ada. Gue belajar gitu loh. Ada. Kalau gue lebih pintar dari lu, gue di sini gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Ada. Ada yang seperti itu. Pas. Ada ya. Ada ya. Nah, ya berarti kan intinya yang oke ya. Berarti Ya. lu bisa yang dia meluruskan walaupun dia tidak akan menjudge juga jawabannya Iya. seperti itu. Karena aku jujur juga nggak seneng sama, bukan nggak seneng sih, nggak. Preferensinya nggak ke dosen-dosen yang benar-benar full 100% ngajar yang ngomong bla bla. Oke, berarti ya intinya yang menurture lah ya. Oke, nice banget ya. Oke deh. Mas Putra, apa nih harapan kedepannya nih di perkuliahan MMU ini? Ada nggak harapan atau wish-nya atau apa nih?
mungkin komentar-komentar untuk SC lah, untuk apalah kayak harapan-harapan lu aja sih Mas ke depannya. Kalau Ada nggak? untuk sih sebenarnya paling harapannya sih karena kita itu ya kita juga si FEB mau si SB ya kalau nggak salah ya. SB. Nah, semoga kita nih akhirnya dapat akreditasi itu karena teman-teman kita yang lain kan kayak UGF, ITB sama BINUS ya kalau nggak salah itu udah punya ACSB itu. BINUS hebat juga. Ya BINUS udah punya Oke. ACSB. Udah punya ESB ya. Oh oke. Ya intinya itu ya. Ya. Ada lagi harapan lain-lainnya lagi Mas Putra gitu? Terus harapan yang Untuk menghadapi nanti tesis gitu kan? ya yang penting Lu empiris ya Mas? Hah? Ngambilnya empiris atau apa Mas? Iris, nggak kuat kalau misalnya study case. Oke. Bisnis case apa lagi? Bisnis coaching apa lagi? Waduh! Mas Era mah jago bisnis coaching nih, gila. Jangan. Entrepreneur banget. Agak gue di coach kadang-kadang. Siap banget ya lulus. Oke, ada lagi Mas? Coba harapan-harapannya. Terus ya harapannya gitu sih sebenarnya karena kan kita punya banyak platform yang buat jaring koneksi, kita punya SC nanti yang mungkin punya kegiatan-kegiatan. Terus nanti kita punya Kumba juga yang kita hubungan sama kita punya hubungan sama alumni. Nice itu. Nice. Terus kita juga nanti kan punya platform kayak Ginem atau misalnya SMA itu kalau bisa teman-teman bisa fasilitas maksimalin semua. Kalau prinsipku itu sih kalau kita udah beli 31 juta. Oke. Seberat Kalau kita ada 31 juta harus dapat yang sesuai juga dong ya. 31 juta kalau buku-buku mah. Sakit banget. Harus sesuai juga ya. 31 juta ya. Wah, 31 juta ya kan. Iya. Zoom premium ya kan. 31 juta itu worth it tergantung kita memanfaatkannya gimana sebenarnya. Oke. Siap. Oke, itu ya harapan-harapan Mas Putra ya. Oke deh, thank you banget nih Mas Putra nih atas waktunya nih ya. Oke, Gua harap thank you. nih ntar datang lagi nih di podcast episode selanjutnya karena pasti nanti kita banyak episode lanjutannya lah. Episode yang lebih sabi dan Next nanti misalnya Mas Jeral yang jadi itu jadi bintang tamu. boleh nanti ya. Oke deh, intinya sampai situ dulu ya. Nah, nanti guys kalau kalian mungkin mau ada bintang tamu lagi nih yang lain nih, misalkan ya ada rekomendasi boleh banget nih di kolom komen mau ngundang siapa gitu ya. Yoi. Misalkan jangan dosen ya. Pokoknya mahasiswa aja deh lingkup ya. Atau alumni juga masih boleh. Kalau dosen ntar gua ngomongnya bingung. Ngomongnya aku diem doang. Ya, ada lagi kan Mas promosi terakhir nih. Tadi Ya. program-program lo. Pokoknya intinya ya nitip sekalian nanti sekali lagi buat project kita nanti buat divisi project kita bakalan banyak kegiatan yang bakal kita share nanti teman-teman ada talk show juga silahkan nanti teman-teman maksimalin dan juga support SC Yo, support SC ya. Oke deh. Thank you ya guys. See you di next episode ya.